2 minggu lalu ya pertanyaan, jika kita harus memilih antara kasih dan kebenaran, manakah yang harus kita lakukan? Sebelum kita menjawab ini, kita mau melihat kasih dan kebenaran di dalam Alkitab itu apa, supaya kita punya definisi yang sama. Kasih dan kebenaran menurut Alkitab sesungguhnya. Nah, untuk tahu apa kasih dan kebenaran itu, kita balik lagi melihat apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, kasihnya Tuhan kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita tidak binasa. Tetapi di sisi lain ada sisi kebenaran Tuhan, sisi keadilan Tuhan, di mana orang yang berdosa harus dihukum. Nah, tapi karena Yesus Allah begitu sayang sama kita, Dia nggak mau kita yang dihukum, Dia nggak mau kita mati, tapi Dia ingin punya hubungan kepada kita. Dan malah kita balik lagi ke dasarnya, apa yang Dia lakukan ketika Dia mati di kayu salib. Di sisi yang satu Dia bicara tentang kasih, di sisi yang lain Dia bicara tentang kebenaran. Maka ada keseimbangan antara di saat waktu Yesus disalib, Dia menyeimbangkan antara kebenaran, keadilan, dan kasih di dua sisi. Jadi satu sisi kebenaran, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Yesus berkata bahwa Akulah kebenaran itu. Tetapi di sisi lain, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Berarti kasih itu adalah Allah dan kebenaran itu adalah Allah. Maka kalau kita lihat dari sini, kebenaran dan kasih itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah Allah sendiri. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kita tahu ketika Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu ada Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ada buahnya, ada buah Roh. Ya, buah Roh ini ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang mentang hal itu. Salah satunya buah Rohnya ialah kasih. Buah Roh itu buah kebenaran. Salah satu dari buah kebenaran ialah kasih. Dan kalau kita lihat definisi kasih, 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini definisi kasih. Kalau saya rangkum, dijadikan label. Oh, ini masih ada ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Ini saya rangkum di dalam tabel ya. Kasih ini semua sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengganggu diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak pemarah, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, menutupi, percaya, mengharapkan, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini semua adalah karakter dari kasih. Kita balik lagi ke Galatia 5 ayat 20. Karena saya ada, tapi Mica tahu baca. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih mic-nya ke Ji biar bisa kedengeran. Baca satu-satu buah roh buah roh itu apa nanti sembari ya tetap
sejahtera, kita itu tidak cemburu equals damai sejahtera. Lagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. tidak ada hukum yang tentang hal-hal. Oke, jadi definisi kasih sama buah roh itu sama, ya. Dan kalau kita lihat di dalam kasih pun ada kebenaran. Jadi kasih sama buah roh itu sesuatu yang sama, yang tidak bisa dipisahkan seperti uang ini. Dua side yang tidak mungkin dipisahkan. Ini adalah satu kesatuan. Ya, kalau misalnya, let's say ini uang bener, bukan uang bener, uang tapi belakangnya kosong. Kalau ini dikasih ke soling, kira-kira mau terima nggak? Kenapa? Gak dinilai karena ini uang kamu nanti, uang palsu. Jadi kalau ini kasih, tapi belakangnya nggak ada kebenaran, itu palsu. Sama, kalau sisi yang atas ditutup kebenaran, belakangnya nggak ada kasih, itu juga palsu, ya kan? Karena uang yang sebenarnya harus ada dua sisi, dan itulah Allah sendiri, ya. Jadi kita lihat kebenaran dan kasih karunia itu datang bersama dengan Yesus. Maka di Yohanes 1:17 dikatakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kebenaran minus kasih, kebenaran tanpa kasih itu bukan kebenaran Tuhan. Itu adalah kebenaran kita sendiri. Ya. Ayat 1 Korintus 13 ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, berarti dia tahu kebenaran. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau orang cuma tahu teologi tanpa tahu kasih, itu nggak guna. Itu jadinya legalistik, itu jadinya judgmental, dan itu tidak akan menjamah hati orang, nggak bisa menyentuh hati sesama kita. Tetapi sebaliknya, kasih tanpa kebenaran, kasih minus kebenaran, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu hanya sentimental, perasaan manusia yang gampang diombang-ambingkan. 1 Korintus 13 ayat 2 berkata, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala, 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3, ada yang bisa bacain? Ayat 3. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya. Kalau kita membagikan sesuatu yang ada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, orang udah mikir itu kasih. Tapi yang kita bilang itu bukan kasih, karena itu tidak didasari oleh kebenaran. Kasih yang tanpa kebenaran itu bukan kasih, itu hanya sentimental, perasaan manusia yang gampang diombang-ambingkan dan gampang disesatkan, ya. Tapi dalam praktikal kehidupan kita, ketika kita kasih uang ini ke orang, rasa ini kasih dan truth, love and truth. Ketika saya kasih ke koseng, ini kan kelihatan atasnya apa kan? Atasnya apa? Tapi kalau dibalik, kadang-kadang kita lebih dalam hubungan kita dengan orang, kadang-kadang kita lebih menunjukkan kasih, tapi sebenarnya kalau orang itu lihat lebih dalam, ada kebenaran dalamnya. Atau kalau dia kasih ke Kohab,
itu praktikkan dalam hidup kita. Kadang-kadang tindakan kita akan terlihat lebih seperti kasih atau seperti kebenaran. Tapi sebenarnya kalau motivasi kita benar, itu pasti mengandung dua-duanya. Gak mungkin salah satu. Ya, contohnya, ini kita bikin contoh. Dalam contoh praktikal, misalnya kita mau menegur orang atau tidak mau menegur orang ketika orang itu bersalah. Ya, kalau berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan dosa, kita saat ini kita mau menegur, kita decide kita menegur. Ya, harus ada alasannya. Alasan pertama, bukan karena orang itu bersalah kepada kita. Kita menegur bukan untuk membela diri kita, ya. Tapi karena orang itu melakukan kesalahan yang merugikan diri orang itu sendiri. Karena kita sayang sama dia, itu kebenaran berdasarkan kasih. Karena kita sayang sama dia kita nggak mau dia melangkah jauh, maka kita tegur. Bukan about us, ya. Dan itu untuk menyelamatkan dia. Caranya kita menunjukkan kepada dia siapa dia menurut firman. Jadi cara kita menegur dengan kasih bukannya lu emang orang gak bener lu gitu. Tapi kita tunjukin kamu ini anak Tuhan. Anak Tuhan tidak seperti itu. Kita ingatkan kepada dia siapa dia di dalam Tuhan. Dan semua ini berpusat pada diri orang itu, bukan berpusat pada kita motivasinya. Kalau kita bisa atau tidak menegur, kita tidak menegur bukan karena takut orang itu marah sama kita. Kita tidak menegur bukan karena takut akan menimbulkan masalah. Karena itu balik lagi berarti kita yang perhatiannya kepada diri kita, kan? Tapi karena kita sungguh tahu bahwa orang ini perlu dirangkul, bahwa cara kita mendekati orang ini nggak bisa dengan kekerasan, tapi dengan rangkulan. Kadang-kadang kalau kita punya anak, ada anak yang bisa dikerasin, ada anak yang nggak bisa. Nah ini dia, ketika anak itu nggak bisa dikerasin, kita approach anak itu dengan rangkulan, ya. Caranya tidak menegur, tapi menunjukkan kebenaran melalui tindakan kita. Jadi bukan menegur satu. Jadi misalnya kalau ada orang yang rasa kita minta tolong, dia nggak mau tolongin kita, terus kita kesel. Tapi karena itu dia bersama kita bisa kita nggak tegur karena ini bukan cara yang baik. Kita menegur hanya karena dia salah, gitu. Tapi cara kita menunjukkan kebenaran kepada dia adalah ketika next time dia minta tolong sama kita tolongin. Jadi dia bisa melihat, oh ini kebenarannya bahwa kita tuh harus saling membantu. Contohnya seperti itu ya. Dua-duanya ini berpusat pada orang itu, bukan pada kita. Itulah praktikannya adalah kebenaran dan kasih dalam kita melakukan kebenaran dan kasih. Tapi kadang ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, contohnya ini saya tolong atau enggak, saya tegur atau enggak, ya. Terus kalau kita ditipu misalnya sama orang, kita perkarakan atau kita let go, memaafkan, ya udah pasti. Tapi apakah orang ini harus menerima konsekuensinya, kita perkarakan atau kita let go? Itu taunya bagaimana? Ya, kita buka di Ibrani 4 ayat 12. Karena kan pada dasarnya kita nggak tahu kondisi manusia, hati manusia. Kita kadang-kadang kita nggak tahu. Kita tuh mesti berinteraksi sama dia, bagaimana yang bisa masuk ke dia. Tapi Tuhan yang tahu kondisi orang itu. Maka kita perlu mendengarkan tuntunan dari Roh Kudus. Apakah kita harus mengatakan kebenaran, menegur, atau kita memilih untuk mengalah dengan kasih, ya. Ibrani 4 ayat 12 bilang ini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi caranya supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa peka apa yang harus kita lakukan, kita harus memiliki firman. Kita spend time sama firman. Tapi firman itu gak cuma sampai di sisi tulisan yang kita baca, setiap hari kita baca. Firman itu harus dipraktekkan, ya kan? Firman itu kita bicara tentang pengetahuan akan Yesus, kebenaran akan Yesus, dan firman itu harus dialami. Bagaimana cara kita mengalami firman? Yaitu kita dengan melakukan apa yang firman-nya katakan, ya, obey His word, ya. Dan itu dimulai dari keseharian kita sehari-hari, dari hidup kita sehari-hari, bukan dimulai dari hal-hal
yang besar gitu. Contohnya, ketika kita lagi argue sama pasangan kita, karena Tuhan suruh kita diam. Kalau kita sudah sering baca firman, itu Roh Kudus berbicara, kita pasti tahu ada tuntunan di sini. Yang kadang-kadang udah gak usah diterusin argue-nya. Nah, ketika kita stop arguing, kita akan melihat hasil dari kita stop itu apa. Ternyata hasilnya baik. Dan di situ kita belajar bahwa Tuhan itu pembelaku. Bukan bela perkara kita harus sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Tuhan pembelaku itu dalam arti Tuhan membela saya supaya saya nggak jatuh ke dalam masalah yang lebih dalam ketika saya argue. Ya. Atau ketika Tuhan tiba-tiba menggerakkan kita transfer ke uang ke si ini karena dia butuh. Ketika kita melakukan yang kita tahu dia benar-benar butuh, kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang care. Tuhan itu adalah gembala kita. Kita mengerti karakter Tuhan dari apa yang kita lakukan melalui ketaatan kita, sehingga firman itu jadi nyata bahwa iya, ternyata Tuhan itu memang care, memang peduli. Gak cuma apa kata firman, tapi saya mengalami sendiri bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang care, dan dia adalah gembalaku. Ya. Atau ketika kita misalnya mau masuk investasi ke dalam bisnis, terus ada perasaan gak enak dan kita nggak melakukan, tahu-tahu ketahuan orangnya menipu atau bisnisnya nggak bagus, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah perlindunganku, dia menjaga kita dari masalah. Nah, ketika kita melakukan hal yang kecil-kecil ini, lama-lama kita akan mengerti karakter Tuhan, kita akan ngerti hatinya Tuhan. Semakin kita tunduk sama tuntunan Roh Kudus, kita akan semakin tahu kehendak Dia dan karakter Dia, dan kita akan berjalan bersama dengan Dia seperti yang jadi lupa itu yang untuk baca itu seperti kuk ya, kemana dia jalan kita jalan gitu, karena kita nurut. Dan ketika kita akan lama-lama kita menjadi satu irama sama Dia. Kita satu irama, dan lama-lama kita tahu waktu kita melakukan sesuatu, waktu kita ketemu sama orang, lama-lama kita tahu apa yang harus kita katakan. Apakah saya ngomong, tegur, ataukah saya diam, ataukah saya mengalah, ataukah bagaimana? Karena Tuhan yang tahu bagaimana deal dengan orang itu. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita deal dengan orang, kebenaran atau kasihkah yang kita harus kita lakukan, itu bukan sebuah formula. Itu bukan ada rumusnya yang kalau begini harus begini, karena setiap masalah, setiap orang itu beda, setiap manusia itu berbeda. Cara kita harus deal sama mereka. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Dari sini kita perlu latihan dari kehidupan kita sehari-hari untuk mengenal Dia, mengerti karakter Dia, dengar-dengaran sama Dia. Nantinya itu akan menjadi satu kebiasaan buat kita. Itu aja, gak gitu panjang, tapi kalau bisa mau diskusi, mau ada yang tanya, silakan. Kita doa dulu apa diskusi dulu? Ya, kita doa dulu ya. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengertian yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang penuh kasih dan penuh kebenaran. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena melalui hubungan kami dengan Engkau, kami pun boleh menjadi manusia yang penuh kasih dan kebenaran yang sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terus Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tunduk kepada Engkau, bawa kami dalam kehidupan yang mengalami Engkau Tuhan, sehingga kesaksian kami Tuhan bukan hanya sebatas kata, tapi kesaksian kami menjadi kesaksian yang hidup melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.